Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya saya berharap agar teman-teman hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat selalu, dan tentunya jauh dari virus corona COVID-19. Mungkin di antara teman-teman yang nonton video ini tertarik dengan thumbnail yang saya buat. Dan jujur, thumbnail yang saya buat itu tidak dikarang-karang. Memang real sesuai kenyataan yang ada, teman-teman ya. Di sini saya sedikit bercerita, dan lebih tepatnya mungkin dibilang saya curhat. Dan saya berharap mungkin setelah teman-teman mendengar cerita saya, teman-teman bisa memberikan saya suatu saran atau bahan yang menjadi pertimbangan buat saya. Istri saya melahirkan seorang anak pada tanggal 23 Februari 2020. Pada saat itu virus corona belum masuk di kota Palu. Pada saat itu virus corona masih di Cina, karena terus terang saya orangnya tidak terlalu update dengan pemberitaan yang berada di luar negeri. Dan pada saat itu pula negara kita masih aman-aman saja. Bahan baku masih banyak, tisu masih banyak, masker masih banyak, antiseptik masih banyak, hand sanitizer masih banyak, alkohol banyak. Semuanya masih lengkap. Bahan baku belum naik, bahan pokok belum naik. Singkat cerita, saya 1 minggu di rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit, kami bawa pulang ke rumah. Tapi belum langsung ke rumah kami, melainkan turun di rumah mertua saya. Mungkin jaraknya sekitar 50 meter dari rumah ke rumah kami, karena posisi rumah kami pada saat itu masih sangat berantakan. Jadi anak kami belum bisa berkumpul bersama di rumah kami. Nah, setelah 1 minggu di rumah mertua, anak saya tadi diminta oleh keluarga saya agar dibawa pulang ke kampung, karena orang tua saya dan keluarga saya di kampung pengen sekali melihat anak saya. Ya sudah, saya turuti mau mereka, dan anak saya bawa pulang ke kampung. Nah, setelah sampai di kampung, katanya sih 1 minggu di kampung, terus saya tetap di kota. Anak saya dan istri saya bawa ke kampung. Saya hanya 1 hari di kampung, dan setelah itu saya balik kembali ke kota untuk bekerja, karena saya tidak bisa meninggalkan kota dalam jangka waktu yang lama, karena kita hanya seorang karyawan. Dan terus terang, saya adalah seorang salesman. Nah, singkat cerita, selama 1 minggu anak saya berada di kampung. Lalu mertua saya minta agar cucunya tadi dibawa pulang ke kampung istri saya juga, sebab keluarga dari istri saya ingin sekali melihat cucu mereka, ponakan mereka. Ya sudah, saya sih nurut saja, karena saya pikir itu demi kebaikan mereka juga kan, demi kebaikan anak saya juga. Ya udah, daripada saya harus ribut, tengkar dan segala macamnya, ya saya nurut aja. Padahal dalam hati kecil saya sih sebenarnya tidak tega kalau anak saya itu harus bepergian jauh, padahal umurnya baru seminggu. Nah, setelah dia sampai di kampung mertua saya, minggu-minggu pertama normal-normal saja. Setelah memasuki pertengahan bulan Maret, istri saya ingin pulang. Istri saya ingin pulang ke Palu. Cuman sekarang
Cuman nggak bisa. Bukan karena saya nggak mau anak istri saya ada di sini, tapi saya bingung harus bagaimana. Saya harus melakukan apa? Karena virus corona COVID-19 sudah masuk ke Indonesia dan suasananya mulai gaduh. Akhirnya ditunda. Pemberangkatannya ditunda. Setelah pemberangkatan ditunda, ada keinginan untuk naik kembali, tapi katanya mobil yang ditumpangin untuk naik itu sudah tidak ada, karena dikhawatirkan akan menambah penyebaran virus COVID-19. Apalagi sekarang semua dihimbau untuk di rumah aja, social distancing. Nah, sampai sekarang saya belum ada ketemu dengan anak saya. Saya bingung harus ngapain. Saya bingung harus bagaimana. Haruskah saya paksakan mereka untuk ke Palu? Haruskah saya paksakan mereka untuk datang sama saya? Sementara saya tahu bahwa sekarang ini di Palu sudah terdapat 2 orang positif corona dan ada puluhan orang yang dalam proses pengawasan. Yang saya khawatirkan adalah saya adalah seorang salesman. Saya seorang salesman. Pekerjaan saya seharian itu bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Saya tidak tahu apakah lawan bicara saya ini terjangkit virus COVID-19 atau tidak. Saya bisa menjamin daya tahan tubuh saya. Saya bisa menjamin sistem imun saya. Mungkin bisa dibilang kuat, atau mungkin juga tidak. Tapi saya takut jangan sampai virus ini saya bawa pulang, terus tertular sama orang-orang di sekitar saya, sama anak saya, sama istri saya. Saya takut itu terjadi. Mungkin diri saya kebal terhadap virus tersebut, tapi belum tentu mereka. Sementara saya juga khawatir dengan keadaan mereka di kampung. Haruskah saya paksakan mereka naik atau seperti apa? Seorang ayah yang baru memiliki seorang putri, yang bahkan bisa dihitung jari berapa kali digendongnya. Anak tersebut harus pisah dengan orang tuanya, harus dipisahkan dengan virus COVID-19. Terus terang, saat ini saya sedang dilema. Saya bingung harus bagaimana. Saya tidak tahu harus ambil keputusan seperti apa. Saya bingung dengan keadaan seperti saat ini. Dan mungkin di luar sana teman-teman punya kasus yang lebih parah dari saya. Saya selalu mendoakan semoga teman-teman bisa menjalaninya dengan baik. Sekarang saya lagi bingung harus bagaimana, harus berbuat apa. Intinya virus COVID-19 ini sudah memisahkan saya dengan putri saya. Saya rindu mereka. Saya ingin mereka ada di sini, tapi saya takut. Saya takut mereka jadi korban. Saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu harus bagaimana.
semuanya terjebak dalam COVID-19. Ini real teman-teman, langsung saya rekam. Saya tidak tahu harus bagaimana teman-teman. Saya bingung dengan keadaan seperti saat ini. Saya ingin keluarga saya ada di sini teman-teman. Saya ingin anak saya ada di sini, istri saya ada di sini. Tapi saya takut jangan sampai mereka terjangkit. Saya bingung teman-teman. Tolong untuk teman-teman yang nonton video ini, beri saya saran. Terima kasih.